Shalom. Shalom. Semangat dong. Nggak boleh jadi generasi strawberry. Ya, hujan-hujan gini terus, nah gitu ya. Kalau panas kepanasan. Boleh sekali lagi shalom. Apa panggilannya? Kahal next ya. Ya, oke. Salam kenal semuanya. Saya mungkin baru pertama kali punya kesempatan bersama-sama dengan teman-teman. Puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman pengurus Kahal Next gitu ya. Saya senang sekali ada di sini karena kita ini tinggal di waktu yang ajaib. Kita tinggal di Semarang, kalau zona waktunya pakai apa? WIB, waktu Indonesia Barat, bukan waktu Indonesia belanja. Ya, oke. Kita ngomong uang, ya. Semua orang punya uang, ya. Punya rekening tabungan? Punya ya, saya nggak nanya saldo, saya cuma nanya punya rekening tabungan? Punya ya, oke. Tidak membedakan urutan, tapi supaya saya bisa tahu teman-teman yang bekerja atau punya income boleh angkat tangan. Oke, yes, thank you. Yang kuliah aja. Oke, SMA. Tinggi. Oke, SMP. Oke, yang nggak ngapa-ngapain. Bukan SMP, bukan SMA, bukan kuliah, ada? Apa? Gap year. Oke, ya. Kita ngomongin uang. Saya kalau ngomong dari mulai saya bikin buku untuk PAUD, mulai ngomongin uang. Bagaimana anak kecil kok diomongin soal uang, apa mereka mudeng? Nggak mudeng memang. Ya, mungkin teman-teman juga nggak mudeng gitu hari ini. Uang kartal tahu? Apa itu uang kartal? Hah? Apa uang kira? Itu generasi ini. Ya, memang nggak ngerti uang kartal, uang kira. Yang ngerti uang digital. Benar ya? Jadi kalau ngomongin bikin seminar, saya harus sensitif sekali mendefinisikan sesuatu. Kenapa? Apa mata uang Indonesia? Hari ini trennya OVO atau GoPay. Itu jawaban benar kata mereka, gitu ya. Hari ini saya titipkan kuis sama Cik Natali, tapi nggak usah dikerjakan hari ini. Next, kalau misalnya mau ada komsel membahas soal keuangan, bisa jadi kelanjutan. Buat teman-teman komsel, saya juga nggak apa-apa kalau misalnya dalam satu komsel mau bahas ada game sebetulnya. Kok zaman dulu monopoli. Siapa pernah main monopoli? Iya. Pernah ya? Ada nggak pernah main? Dakon. Enggak juga ya. Ada sekarang game of life. Nanti bisa Google. Game of life itu apa? Bagus banget. Itu kalau mau ngomongin money management dan yang penting ada decide. Kenapa harus memutuskan A dan kenapa harus memutuskan B? Yaitu ada board game ya, gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang aktif di komsel aja dan ikut malam ini supaya tahu urutannya seperti apa gitu ya. Cukuplah kalau itu untuk sampai 50 orang board game yang akan dibahas di komsel, karena bagus banget. Game of life itu perjalanan dari mulai start di side A sampai dengan akhir tuh ternyata semuanya kita boleh merencanakan dan Tuhan yang menentukan gitu ya jalan kita. Oke. Tahu YOLO ya? You only live once. Tapi sekali lagi kita harus dalam pengertian kita sebagai anak-anak terang. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kenapa? Sekarang ini karena kita tinggal di waktu Indonesia belanja, setiap hari maunya belanja terus. Dan gak sedikit SMP sudah kena pinjol. Loh kok bisa? Iya, pakai handphone. Karena sekarang hampir nggak ditanyakan lagi, anak SMA nggak ditanyakan lagi punya apa. Dulu ada appraisal, sekarang nggak pakai appraisal, cukup ditanya nomor handphonemu berapa lama. Berapa lama punya nomor handphone itu? Gitu. 2 tahun, oh iya kamu punya, kamu bisa dapat uang 20 juta katanya. Padahal itu sifatnya, itu pinjaman, itu sesuatu yang kita dengan sengaja ketika kita utang itu kita sengaja menaruh jerat di atas leher kita.
Buat teman-teman yang bekerja, yang akan merencanakan menikah ataupun tidak, hindari yang namanya hutang. Ya, makanya karena kita tahu kita ini sangat luar biasa gitu ya. Keinginan menggoda kita. Keinginan melayang-layang di pikiran kita. Bahkan sekarang nggak perlu ke mall kan kalau belanja. Jari ini sudah seperti punya alamat untuk klik dan klik. Ya, mungkin teman-teman hari ini sedang bicara bagaimana ngomongin uang karena hari-hari ini pas diskon besar. Kita lagi dalam zona waktu yang bukan hanya Indonesia belanja, tapi promo besar-besaran. Beli 1 dapat 5. Ya, nggak tahu itu barang expired juga yang dijual 1 dapat 5 dan sebagainya. Terus bagaimana sikap kita? Bu, ini tapi kan kesempatan kita lagi YOLO Bu, cuman sekali Bu, nggak datang begini lagi. Nah, hari ini kita mau belajar, kenapa? Kita itu bukan generasi stroberi, tapi kita generasi Raja Wali. Ya, kita tidak pernah bisa menyesali kok aku anaknya orang miskin ya gitu. Nggak perlu pakai banget, nggak perlu banget. Kita nggak perlu ngomongin dari mana kita dilahirkan, tapi bagaimana kita bisa mengelola apa yang Tuhan berikan buat kita. Betul ya? Aduh, kok aku nggak pernah dijemput mobil, teman-temanku kok dijemput, aduh mobilnya ganti-ganti, kok aku setiap hari dijemput tapi sama Pak Bapak Grab gitu ya. Nggak usah pernah menyesali itu. Semua itu baik adanya. Karena hidup itu bukan hanya hari ini. Hidup itu adalah perjalanan. Yang penting setiap hari kita memuliakan Tuhan. Yang penting setiap hari kita mengucap syukur buat berkat. Aku malu punya orang tua yang nggak punya. Nggak penting banget. Aku kok nggak kayak teman-teman ya, bisa A, bisa B, bisa ngomongin healing kemana, bisa ngafik kemana. Nggak penting banget. Itu hal yang pertama yang, aduh kok aku ini kalau nggak begitu nanti aku FOMO deh, ketinggalan. Enggak juga gitu ya. Jadi money management ini bukan cuma SMP. Saya bikin buku dari PAUD. Hari-hari ini kami sedang bikin buku dengan pengajaran yang sistem metode menteri baru. Ngomongin uang, anak-anak bagaimana ngomongin uang buat anak-anak. PAUD itu kelas berapa, umur berapa sih? 2-3 tahun gitu ya. Jadi kalau sekarang SMP, SMA, kuliah, bahkan teman-teman semua sudah kerja, mesti ngerti bagaimana kita menggunakan uang. Tadi uang itu penting, iya penting, tapi uang bukan segala-galanya. Damai sejahtera itu yang jadi segala-galanya. Ya, damai sejahtera nggak harus punya ini kok, tapi kita kan dikasih karunia Tuhan untuk menikmati. Ya, caranya bagaimana, harus tahu kelebihannya kita. Nggak semua bicara soal uang, ya. Tapi mari kita kembali ke topik hari ini karena, Nat, saya sampai jam berapa ya, Nat? Saya takut saya bersemangat sekali melihat generasi Raja Wali. Nanti kalau kelamaan dikasih. Oh gitu ya, jangan saya yang diangkat ya, Nat. Kasih tahu saya mau selesai gitu ya, mau selesaikan. Karena kok cuma ngomongin keuangan 30 menit nggak akan selesai. Ya, nanti Natali akan lanjutkan. Kalau ada kesempatan kalian mau pakai Game of Life, boleh itu. It's very excited lah main itu ya. Oke, yuk kita mau lanjut. Klik boleh. Nah, sesuatu itu ada dasarnya, ya. Yang ulang tahun bulan Maret boleh baca yang nomor 1? Nggak ada yang ngaku pasti. Karena takut disuruh traktir Bu gitu. Enggak. Ayo yang bulan Maret, bagian dari ucapan syukur sama Tuhan, baca yang pertama. Nggak ada Nat yang ulang tahun Maret, Nat? Nggak ada tuh nggak tahu? Nggak ada ya? Oke, yuk kita baca bersama-sama 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan gunakanlah waktu yang ada, sebab jahat. Bukan seperti Arif Sudibyo, bukan begitu ya. Tapi jangan, kita harus tahu sikapnya. Hari ini itu bagaimana? Dalam waktu 5 menit mari kita evaluasi bagaimana. Ya, karena ini kita ngomongin soal uang. Uang itu hamba.
uang itu alat. Karena alat, uang itu kan kita yang pakai. Saya pakai mic. Ini alat saya untuk saya bisa ngomong dan sampai ke belakang, betul ya? Tapi kalau ini jadi tuan, akan berbeda fungsinya. Jadi kalau ini alat saya yang menguasai alat ini, betul ya? Saya yang pegang alat ini. Sama seperti uang, saya yang harus pegang uang itu. Saya mengendalikan uang itu. Saya yang harus ngerti kemana uang itu pergi. Ada yang terima uang saku harian. Uang saku harian, oke. Yang terima uang saku bulanan, oke. Nggak ada kan yang terima uang saku tahunan? Ya uang sakunya tahunan saya atau bulanan saya nanti takutnya ini lagi THR, makasih aku THR, uang saku THR ya. Nggak penting juga gitu ya. Nah, yang kedua, mari kita baca yang hijau. 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai dosa. Kalau hari-hari ini adalah jahat, sebetulnya akar kejahatan adalah cinta uang. Dan tadi dikatakan jangan hidup seperti orang bebal. Ayo kita baca yang bawah. 2, 3. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Orang boros itu termasuk orang bebal. Boros tahu nggak? Apa boros? Hah? Ngabis-ngabisin ya? Ngabis-ngabisin barang temennya itu boros. Itu pelit. Ya, apa bedanya boros, hemat dan pelit? Kenapa kalau pelit nggak mau berbagi, kalau hemat? Hemat apa, pelit apa? Saya percaya sih next kahar next nggak ada yang pelit. Apa dong? Hemat apa? Pelit apa? Ada yang nggak yakin loh teman-teman. Next kahal nggak ada yang pelit gitu. Iya sih, loh, aduh wajahnya kelihatan banget gitu. Apa? Hemat itu apa? Gak tau bu, pokoknya hemat lah. Hemat lah, pokoknya hemat. Hemat pangkal kaya katanya gitu. Nggak selalu juga. Jadi apa pelit? Nah kalau hemat nggak tahu, masa pelit juga nggak tahu. Saya pulang loh kalau begitu. Apa pelit? Saya sedang nggak suka bagi. Hah? Nggak mau bagi bu, itu pelit. Apa iya? Ya sudah, nanti bu buka KKP ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, hemat itu orang yang mengerti, bijaksana menggunakan uangnya. Ya, ketika dia membelanjakan, dia mengerti nilai dari uang yang dia keluarkan dan apa yang dia dapat. Ya, tapi ketika dia pelit, dia menyimpan, dia taking care buat dirinya sendiri. Dan pelit itu dia cenderung menggunakan sumber daya orang lain untuk dipakai buat dia. Contoh, bagi dong. Hobi minta orang untuk berbagi, tapi dia tidak mau membagi. Padahal kalau kita mau diberi, kita harus berilah maka kamu akan diberi. Itu kan firman Tuhan, benar ya? Kalau kita gak memberi, kita gak akan pernah dapat. Tapi orang pelit, dia gak peduli. Bahkan kalau bisa orangnya membagi terus dan buat dia. Dan mengumpulkan begitu banyak untuk dia. Dan dia hanya menyimpan buat dirinya sendiri. Jadi teman-teman, kalau kita tahu, kita harus perhatikan posisi kita hari ini di mana. Saya nggak tahu, sekali lagi kita nggak ngomongin saldonya. Tapi hari ini kita bicara bagaimana kita mengelola uang kita. 10.000 di tangan orang yang tepat itu akan punya nilai banyak. 10.000 di tangan orang yang tidak tepat, nggak sampai 1 detik pun dia langsung pergi. Habis pun tanpa ngerti itu kemana.
Siapa yang suka ngasih alamat sama uang? Gimana Bu caranya ngasih alamat sama uang? Itulah namanya anggaran. Kasih alamat sama uang. Supaya jangan kita, iya ya kok aku kemarin habis ngambil uang 200.000 kok terus habis ya, kemana ya uangnya? Uang itu gak akan pernah kembali ketika kita gak ngasih alamat. Bahkan dikasih alamat pun juga gak balik. Tapi bagaimana kita memberi arti, kita memberi nilai kepada uang itu. Karena dia sekali lagi uang itu alat. Orang berpikir uang. Dia lupa ada Tuhan yang membuat berkat sama kita. Karena firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah gak akan menambahinya. Jadi teman-teman, jangan boros. Karena boros itu sama dengan definisi orang beban. Jadi Bu, kenapa kalau gitu kita kerja? Kan orang kerja cari uang. Orang kerja tujuannya bukan uang. Tapi ketika kita bekerja, kita bisa memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita. Uang itu tambahan yang dikasihkan. Jadi kenapa orang demo dengan UMR? Yang SMP tahu ya UMR, upah minimal rata-rata ya, ada provinsi, ada kota gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita patokannya ngomongin uang, kita nggak akan bisa selesai. Karena di atas langit masih ada langit. Karena orang tidak pernah puas dengan namanya uang. Mau bukti? Ada orang maling ayam, ada juga orang korupsi. Ya, sebabnya apa? Uang. Bukan soal pekerjaannya, tapi bagaimana kita punya damai sejahtera, bahwa kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, bukan apa yang ada pada temanmu. Karena Tuhan ngomong, jangan mengingini yang dipunyai orang lain. Karena masing-masing punya takarannya. Kita tidak pernah bisa menyesali orang tua kita A, kok B, kok C, dan sebagainya. Betul ya? Kok temanku dapat ini, aku kok nggak dapat ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Kok aku nggak bisa ya? Mamaku kok nggak pernah ngomongin aku ganti handphone atau pakai iPhone atau apapun. Misalnya lebih baik kayak teman-teman. Nggak perlu jadi kayak teman-teman, jadi diri sendiri. Satu hari, saya juga pernah remaja loh. Ya. Saya bukan dari orang tua yang cukup, yang punya mobil, yang memberikan saya banyak hal. Tidak sama sekali. Tapi saya sekolah di sekolahan yang cukup favorit, yang semuanya lingkungan saya berkecukupan. Saya termasuk siswa yang dapat, saya harus berprestasi karena sekolah menyediakan tempat, menyediakan beasiswa untuk murid siswa yang berprestasi. Saya mengejar prestasi. Saya memang kalau bahasa sekarang insecure katanya gitu ya. Bukan dari orang berkecukupan. Keluarga saya dari orang tua yang sangat pas. Tapi saya cari prestasi. Saya mau ranking, saya belajar. Orang tua saya nggak bisa ngelesin teman-teman. Tapi saya belajar. Waktu itu belum ada Google loh. Belajar manual. Dulu kalau ke sekolah, waduh rangselnya isinya nggak tahu itu berapa kilo gitu ya. Saya baca, teman-teman saya main, tapi waktu itu sudah ada nonton, sudah ada teman-teman. Saya nggak pernah bisa nonton. Saya nggak minder untuk itu, tapi saya cari prestasi di sekolah. Dan ketika saya juara, teman saya minta contekan dari saya. Dan ketika saya mau nyontekin dia, zaman itu KFC itu keren banget. Saya dapat KFC karena saya nggak mungkin beli KFC. Saya nggak mungkin beli McD. Saya cari prestasi, saya cari kelebihan diri saya yang itu potensi yang harus saya gali. Saya ikut kegiatan-kegiatan yang saya bisa punya banyak teman tanpa meninggalkan. Waktu itu rapot masih luar biasa, nilai rapot itu masih bagus. Jadi saya punya ranking. Jadi kok saya ulangan, ya teman-teman saya sudah ngomongin nih, aku deket sama Vina gitu, zaman itu. Cari prestasi, cari apa yang teman-teman gali, potensi yang teman-teman punya. Karena tidak semuanya diukur dengan uang. Tapi kalau Tuhan mau, kita itu punya kesempatan untuk menikmati.
Kita tidak harus mencari, tapi kita menikmati. Itu anugerah bukan? Ya kan? Tapi nggak harus minta, kok kasih aku dong. Enggak, saya nggak pernah minta. Tapi saya bisa mencari apa yang dibutuhkan teman-teman. Saya nggak segan membantu teman-teman, bukan untuk satu upah, tapi hanya itu yang bisa saya kerjakan. Ya, mari next selanjutnya. Nah, jadi kenapa kita harus ngatur uang? Kita yang harus ngatur uang, karena kita tuannya dari uang. Karena uang itu alat buat kita. Boleh loh bersahabat dengan mamon, gunakan mamon untuk persahabatan, boleh. Tapi kita yang harus ngatur, ya. Ini adalah 4 alasannya, teman-teman bisa baca, ya. Karena kita punya tanggung jawab pribadi dengan mengatur keuangan kita. Kalau kita dikasihkan uang saku, itu kita harus ngatur. Bagaimana caranya ngatur? Itu bukan semuanya untuk dikeluarkan, bukan semuanya untuk dibelanjakan. Belanja itu nggak usah diajari loh teman-teman. Bener nggak sih? Ada yang ngajarin belanja? Nggak ada. Satu hari saya seminar di anak-anak SMA dekat sekolah di sini, katanya, kalau punya uang 50.000 buat apa? Ada tambahan ekstra uang 50.000, apa jawabnya coba? Kira-kira tambahan 50.000 apa kira-kira? Apa kok kira-kira? Tebak coba. Anak SMA, kok mau punya tambahan uang 50.000 hari ini buat apa? Kira-kira. Pernah SMA kan? Top up game. Nah, lainnya belanja di minimarket, Mixui nomor 1. Itu beneran loh. Saya sampai aduh, ini parah nih. Dari peserta seminar sekitar 160 anak SMA, nggak ada yang ngomongin nabung sama sekali. Saya nggak ngerti apa bahasa tabungan itu sudah nggak ada di kamus atau sudah sangat jauh. Nggak ada lagi lah Bu, nabung lah Bu. Sekarang itu kan semuanya nabung lewat bibit kan. Ya kan, saya kumpulkan semuanya, yang penting tuh nabung poin Bu, bukan nabung duit. Gimana? Ini anak SD yang ngomong. Nabung poin lah, misi itu lebih bagus gitu. Kenapa? Kalau nabung poin, aku nanti bisa klik pas apa bisa. Emang dunia ini sudah berubah ya teman-teman. Jadi nabung mata uang Indonesia bukan rupiah tapi OVO. Nanti pas anaknya teman-teman, saya nggak tahu lagi mata uang Indonesia apa lagi. Mungkin sudah ganti ya, kripto atau bitcoin gitu ya. Ya, oke, lagi. Jadi kenapa kita harus ngerti ngatur uang? Karena kita punya tanggung jawab sama kita, dan itu mulai dari kecil, sedikit. Jangan masalahkan berapa uang sakumu, jangan masalahkan berapa gajimu, tapi bagaimana masalah menggunakannya. Karena bukan orang yang gajinya besar, bukan orang yang uang sakunya besar yang pada akhirnya dia bisa menyimpan uang. Tapi cara menggunakan itu begitu penting. Oke? Mengembangkan kebiasaan dan pemahaman terkait uang. Nanti bisa dibantu ini sebenarnya dengan game of life yang kalau teman-teman mau boleh. Menghindari dan mengontrol pengeluaran yang tidak perlu. Hari-hari ini luar biasa. Banyak yang menggoda. Dan kira-kira itu kalau kita sekarang belanja, ya, pakai OVO, pakai GoPay, pakai Danaku, pakai apapun, itu kira-kira untuk kebutuhan konsumtif atau produktif? Konsumtif, oke. Yang sebelah sini saya kok khawatir ngantuk ya. Apa itu konsumtif dan apa itu produktif? Yuk. Apa konsumtif, apa produktif? Jangan bingung loh. Apa guys ya? Konsumtif apa? Mewakili grup ini. Yang boros. Apa produktif? Gak jelas pokoknya Bu. Pokoknya kayak gitu itu. Konsumtif itu ketika kita membutuhkan lagi, kita mau pakai berdayakan ini, itu nilainya sudah turun daripada kita beli. Kalau yang produktif itu akan menimbulkan aset baru. Jadi ada gunanya lagi gitu. Contoh, kalau beli handphone produktif atau konsumtif? Tergantung Bu. Jangan dikenakan semua sama hukum relativitas ya. Boleh lah Bu, kalau
kalau saya misalnya saya konten, saya desainer, saya pakai fotogram dan segala macam, pakai handphone, mungkin lebih itu jadi produktif karena itu jadi alat untuk menimbulkan aset baru, menimbulkan income. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang konsumtif? Kalau saya mau pakai handphone dan handphone itu saya jual lagi, saya beli handphone baru, saya buka, unboxing lah ya. Setelah itu saya nggak cocok, 1 hari saya jual lagi. Konsumtif atau produktif kalau kayak gitu? Konsumtif, karena itu pasti keluar handphone, keluar dari sudah boxnya udah dibuka, pasti turun dong harganya. Bener ya? Saya beli baju, konsumtif atau produktif? Tergantung lagi Bu. Sekali lagi jangan pakai hukum produktivitas ya. Kalau tujuannya karena saya ingin melengkapi, itu jadi konsumtif semuanya loh. Siapa yang bajunya di lemari hanya 10? Jadi berapa bajunya di rumah, di lemari? Bajunya sendiri, nggak usah pakai bajunya mama, nggak usah pakai bajunya adik. Siapa yang bajunya di rumah cuma 10 lembar? Lebih toh pasti. Seragamannya 10 lebih. Seragam aja udah 10 lebih Bu. Oke, yang baju hariannya yang merah, kuning, hijau, biru, ungu kayak lampu merah itu, warnanya yang begitu-begitu dan sebagainya, Mijiku Hibinu dan lain sebagainya, yang lebih dari 50 lembar baju. Nggak ada, nggak ada juga. Saya khawatir ini nggak punya baju atau enggak. Ya, ketika kita ngomongin baju, kita nggak pernah kita puas nontonin baju ini nih. Kok nggak ada yang kayak gini ya? Yang sobek kanan, kok ini nggak ada yang sobek kiri ya? Besok beli sobek kiri lah. Sudah punya kanan kiri sobek, kok nggak ada yang sobek tengah ya? Kan ribet gitu kan. Celana panjang, kok cuman biru ya warnanya? Kok nggak ada yang kelihatan kain-kainnya? Akhirnya beli celana yang sengaja sudah disobekkan dari pabrik. Ya kan? Oke, celananya sudah punya celana sobek juga ditambahin lagi. Kok nggak ada yang kena ciprat-cipratan ini ya, ciprat-cipratan apa namanya, cat ya. Akhirnya beli yang ada ciprat-cipratannya cat gitu kan. Kan bingung. Nggak pernah akan puas kalau kita ngomongin hal-hal yang kita mau. Betul nggak? Makanya kita mesti tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau seperti anak-anak yang tadi saya cerita, mixu itu kira-kira kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Oh iya, di sini Bu keinginan, di luar sana ya kebutuhan. Ya kan, jadi apa sih kebutuhan? Sesuatu yang harus ada. Kalau nggak ada itu akan ganggu aktivitas kita, itu kebutuhan. Apa itu keinginan? Itu hanya akan menambah dan itu fasilitas yang akan membuat kenikmatan kita tambah lagi. Jadi kalau teman-teman suka ngambek sama papa mama ketika ada sesuatu yang nggak diingin, yang keinginan yang tidak dipenuhi dan teman-teman ngambek, itu sebetulnya benar atau enggak? Nggak dipenuhi nih gitu ya. Aku pengen ini tapi nggak, mamahnya mungkin karena mamahnya juga pasti sudah ngatur keuangannya. Enggak lah gitu ya. Terus kalian ngambek, mukanya jadi kayak melon gitu. Ya nggak segitu juga gitu ya. Kalau itu keinginan, mama pasti punya alasan kenapa kita nggak beli ini itu. Karena bukan keinginan yang harus kita entertain, tapi kita harus bisa ngatur mana yang jadi prioritas adalah kebutuhan kita. Buat yang sekolah tentu kebutuhannya adalah pendidikan dan kesehatan. Itu yang didulukan. Kalau setiap kali pulang gereja ngomong nggak salah, betul. Me time. Tapi me time harus pakai dengan papa mama dan keluarga. Kalau me time dengan teman-teman namanya nongkrong, nongki. Berapa kali sehari, berapa kali seminggu, berapa kali sebulan kita nongkrong? Bukan nggak boleh nongkrongnya. Kalau nongkrong untuk komsel mungkin iya. Ya. Kalau nongkrongnya untuk terus julid, gibah kanan kiri ya. Apa iya sih? Nggak apa-apa lah Bu, kan gibah dikit supaya kita bisa menarik jiwa-jiwa Bu. Oh gitu ya. Aduh. Ya, saya tanya, berapa persen itu yang terjadi? Gitu, berapa persen ngomongin itu? Ya ada ngomong, iya kemarin loh dia pas duduk itu begini. Iya loh kemarin tuh dia ngomongnya begini. Iya begini kemarin nggak bisa.
itu bukan prioritas dan itu bukan aktivitas yang akan jadi hal yang produktif. Kita sedang mengentertain hal yang tidak perlu dan kita harus keluar uang untuk itu. Betul ya? Hari ini sadar Bu, besok harus disadarkan untuk mengerti. Ya, oke. Lagi. Jadi kenapa kita harus ngerti kemana uang kita pergi dan kenapa kita harus mengontrol pengeluaran kita? Uang saku kalau yang 1 bulan sekali berarti kan dapatnya 1 bulan sekali. Tapi sehari berapa kali pengeluaran? Minggu ini, hari ini ngeluarin uang berapa kali? Termasuk parkir. 50. Seminggu ini dari yud ke yud berapa rupiah yang dikeluarkan? Karena saya sedang tidak menjual buah, boleh nggak? Angka pasti 400 mungkin. 400 masih belakangnya mungkin. Saya suka yang begini. Hukum relativitasnya tinggi. Jadi besok kalau saya minta, boleh nggak kesana yuk gitu. Karena uang nggak dikontrol, nggak ada kontrolnya. Jadi belum. Buat teman-teman yang kerja sama. Kalau kita nggak pernah ngasih alamat sama uang, itu jadinya kita nggak akan pernah ngerti kemana uang kita pergi. Loss. Bisa diantisipasi, bisa. Ketika kita terima uang saku lah misalnya, saya nggak tahu berapapun jumlahnya, katakanlah 200.000 atau seminggu tadi 400.000. Perpuluhan nggak? Bu, itu kan nama papa saya kan udah perpuluhan, kenapa saya harus perpuluhan lagi? Buat saya, itu penting. Itu hukum kita dengan Tuhan, buat saya. Bu, perpuluhan saya kasihkan teman saya, boleh nggak? Loh, bawa itu ke rumah Tuhan, jangan dikasihkan teman. Tapi saya kasihan Bu, dia lagi sakit, dia butuh, jadi perpuluhan saya kasihkan teman. Bukan. Perpuluhan itu dibawa ke gereja. Besok masih ke gereja nggak? Besok ke gereja nggak hari Minggu? Yeah. Bawa ke gereja. Kalau Minggu nggak ke gereja, ibadahnya hari Sabtu, taruh uang persembahan ini. Ini Tuhan, perpuluhanku. Kalau dikasihnya mingguan, ya udah mingguan, ngasihnya perpuluhan. Nggak apa-apa, 1000 juga kalau itu artinya perpuluhan. Tuhan tahu kok. Bendahara Yud nggak akan ngomong, ini orang cuma ngasih 1000 ya. Gak akan ngomong kayak gitu karena kita nggak tahu, mungkin 1000 itu juga uang terakhirnya kan. Jadi nggak apa-apa. Tapi hati kita sama Tuhan, ayo perpuluhan. Bu, kok repot ya Bu, ada perpuluhan, ada kolektor. Terus itu dari mana? Makanya kita mulai atur. Ya, yang diatur apa? Uang kita. Uang kita ini untuk alat. Tapi bagaimana mengendalikannya kita harus ngontrol. Supaya ngontrol kita kasih alamat. Alamatnya kemana ya? Oke, sebentar kita akan masuk. Harus siap ya. Nabung itu, siapa yang punya tabungan dari uang jajannya? Dari uang jajan, uang sakunya bisa ditabung. Nggak masalah tempatnya celengan, kendi, di bawah tanah juga boleh. Aset, boleh. Gimana nabung dari uang sakunya? Ada yang rutin? Aduh Bu, repot. Iya memang repot. Generasi strawberry ini memang pada repot. Nggak repot aja dibikin repot, apalagi yang repot kan dikerjakan. Mulai nabung teman-teman. Caranya nabung tuh dari menyisihkan, bukan menyisakan. Beda loh, menyisihkan dan menyisakan. Menyisihkan itu setelah terima, kita tabung dulu. Oke? Kalau menyisakan, dapat uang, belanja dulu, baru sisa, kalau ada. Tapi kalau kita menyisihkan, kita terima, sisihkan dulu, baru sisanya pakai belanja. Percayalah teman-teman, mau uang berapapun kok udah di tangan kita, habis. Iya Pak ya? Iya. Karena tadi udah atmosfernya WIB, Indonesia belanja, hari-hari handphone ini keluarnya diskon terus, bener nggak sih? Untuk dapat diskon teman-teman beli dulu loh. Untuk dapat poin itu kan beli dulu, bener nggak?
Tapi kok iya ya yang dikejar poinnya ya? Berarti kan yang pinter riset developernya membuat itu jadi poin kan? Tapi kita tergoda loh. Aku beli ini aja lah untuk demi poin. Loh kan kebalik. Sama kalau udah jadi ibu-ibu nanti. Beli satu, beli dua gratis satu. Yang dipikir apanya? Gratisnya satu dulu, bukan duanya. Padahal dua ini kalau harusnya gampang hitung ya, 10.000 kan 10 sampai 10 kan 20. Dapat 3 kan berarti diskon 30% kan? Ya kan? Kalau dia pakai satu, memang keluarnya 10.000. Tapi kan itu cukup untuk kebutuhan dia dalam waktu tertentu. Kalau beli dua dapat satu harus dapatnya dua, ya. Terus kemudian kan dapatnya 3. Belinya kan jadi 2, habis juga dalam waktu yang kalau dia beli satu. Boros atau enggak itu? Boros jadinya. Harusnya kok dia beli 2 kan harusnya dapat 3, harusnya kan sampai lusanya. Iya nggak sih? Tapi begitu jadinya karena memang kita didorong untuk konsumtif. Di luar teman-teman nggak ada yang mengajarin teman-teman untuk produktif. Kalau bisa habiskan. Ayo cepat habiskan. Contoh, kalau kita lagi main ke game Fantasia, ya, kita game yang kita cari apanya? Kupon yang keluar itu kan? Kan kebalik toh. Kita tidak menikmati bagaimana gamenya, strateginya apa, tapi kita mikirkan kupon yang keluar ketika mesin udah makan trek, itu kan happy. Wih, makin berapa kilometer makin happy. Tapi untuk berapa kilometer kan teman-teman mesti beli koin dulu kan? Wah, kalau sudah ke Kidsania, lupa dah. Pokoknya dapat poin bu. Nanti kalau poin ini dapat makin panjang, sama sih pakai bisa tukar, padahal tukarnya cuma kotak pensil. Nah kalau tukar kotak pensil kan kita bisa beli lebih murah daripada kita masih nurutin gamenya kan. Itu memang didorong, itu memang digali. Dan profesi untuk membuat itu memang ada. Ya, oke. Jadi teman-teman, kalau kita ngerti nilai uang, kita memahami uang, saya cukup prihatin dengan anak-anak hari ini. Karena ketika saya tanya kemana saya bikin seminar di salah satu kampus, apa itu mahal, apa itu murah? Gak ngerti teman-teman. Pokoknya Miss, kalau saya bisa beli itu murah. Kalau saya nggak bisa beli itu berarti mahal. Tidak menyebutkan definisi. Karena tadi rupiah juga sudah diganti dengan namanya poin. Jadi bingung namanya mahal sama murah. Kalau kita mendapatkan barang, ya mendapatkan jasa, nilainya lebih tinggi daripada uang yang kita keluarkan, berarti apa? Murah dong. Kalau kita mengeluarkan uang, mengeluarkan jasa kita, dan kita mendapat hasil lebih rendah, mahal. Tapi hari ini sudah blur karena semuanya begini. 2-3 tahun lagi teman-teman bawa handphone akan kuno. Karena hari-hari ini anak-anak sudah ngomongin kalau bawa dompet itu kuno. Karena bayarnya pakai apa? Ya, tap. Jadi makanya kok mereka diajarin uang merah itu berapa? Gak ngerti mereka. Mereka ngomongin biru uang berapa? 50.000. Gak ngerti lagi tuh nilainya 50.000 atau apa. Karena kok QRIS kan nggak pernah ada pengembalian, bener nggak? Sudah begitu teman-teman. Karena mahal dan murah nggak ngerti, produktif konsumtif nggak ngerti, keinginan kebutuhan sudah nggak ngerti, betapa blurnya kita. Jadi karena kita tidak bisa mengerti berapa nilainya dari itu, makanya kita pergi aja, belanja aja, dan akhirnya pulang-pulang ngomongin boros karena lagi nyari uangnya kemana. Kalau misalnya kita dikasih orang tua kita sebulan dari tanggal 1 sampai tanggal 31, ternyata tanggal 10 udah habis. Namanya 10, berapa uang sakunya? 10, tanggal 10 sudah koma. Harusnya kan sampai tanggal 3, terus tanggal 11 sampai 31 bagaimana? Nggak ngerti bu, udah pokoknya puasa. Puasa itu hanya Ramadan. Tapi gara-gara uang saku nggak bisa habis jadi puasa. Karena puasanya nggak bisa nahan, akhirnya minta
jatah temennya. Tanggal 11 sampai tanggal 31 jadi pelit. Bukan hemat lagi karena nggak ada. Jadi ayo kita sama-sama kontrol. Karena kita tidak mau masuk dalam kategori orang bebal. Kita tidak mau mengentertain uang. Karena uang itu hanya alat. Kalau kita cinta uang, itu akar dari segala kejahatan. Harus mengerti itu. Jadi kita harus menggunakan uang untuk sebagai sumber daya supaya kita mendapatkan value yang lebih banyak. Oke? Terakhir untuk slide ini maksudnya. Tidak boleh utang. Kalau teman-teman pinjam harus dikembalikan. Ci, aku pinjam buku, kembalikan. Namanya pinjem itu tanggung jawab untuk menjaga barang. Namanya pinjem itu kita punya tanggung jawab untuk memelihara barang harus kembali seperti sedia kala. Jadi kalau pinjem itu harus dikembalikan. Jangan pura-pura amnesia gitu atau tiba-tiba lupa gitu dan kita tidak mengembalikan apapun. Pinjam itu dikembalikan. Karena sekarang ini sudah susah sekali ngajarin anak-anak untuk ngomongin pinjam dan dikembalikan, ngomong terima kasih dan sebagainya. Ya, utang itu mulainya dari apa? Dari karena kita tidak bisa mengatur yang namanya pinjam. Kalau sudah pinjam nggak bisa diatur, dia akan naik level jadi utang. Sepanjang kita masih pinjam, kita kembalikan, dia belum akan bisa jadi utang. Ya, tapi awal dari orang pinjam itu karena kita mengingini orang lain, entah untuk kebutuhannya, untuk keinginannya. Kalau untuk kebutuhan, selesai dia butuh, harusnya barang dikembalikan. Ya, jangan ada next youth hal next yang pinjam barang temannya dimanapun tidak mengembalikan, harus dikembalikan. Ya, jangan bahasa nyepeleke gitu ya, gampang ki. Jangan, karena katanya Tuhan kalau kita nggak setiap perkara kecil kita nggak akan dikasih perkara besar. Itu kalau teman-teman urusan pinjam meminjam itu di pekerjaan jadi sesuatu yang penting. Teman-teman akan membentuk karakter kita, tanggung jawab kita. Itu ya. Kenapa nggak boleh utang? Ketika teman-teman di kota yang kecil bawah sekali yang hurufnya itu harus dipakai mikroskop sedemikian 0,0 mikro, teman-teman klik itu tanpa baca, teman-teman sebenarnya sedang memasang jerat di leher kita. Itu utang jadinya, itu jerat yang kalau teman-teman tidak bisa manage. Saya pesan buat teman-teman saya ngisi BPN di gereja pada saat pemberkatan, mulai teman-teman sedang dating dan sebagainya, jangan segan ngomongin soal uang. Tidak boleh pada saat pemberkatan ada hutang, apalagi hutang konsumtif. Boleh nggak punya kartu kredit? Boleh, tapi itu bukan saldo. Betul ya, itu bukan saldo. Ya, itu alat bayar. Kartu kredit itu alat bayar, sama seperti dengan OVO. Siapa yang suka pay letter? Gak boleh ya. Ya, mau istilahnya game, mau istilah apa, gak boleh pakai pay letter, tidak boleh. Oke? Yuk, terakhir. Boleh slide lagi? Nah, gimana tipsnya mengatur uang? Sekarang banyak aplikasi teman-teman, ada catatan untuk ngatur uang. Banyak banget, Sakuku, Manima, Andromani, Finance PM, Wish dan sebagainya. Catat, pendapatan kita kan uang saku sekali, tapi pengeluaran kan bisa setiap hari, bener ya? Ambil aplikasi, catat, ya, nggak usah nyatet di buku kayak oma-oma, kayak nenek-nenek gitu, nggak usah juga. Pakai aplikasi dicatat, pria wanita bisa catat supaya kita ngerti ini kemana sih uangnya ini pergi. Oh ternyata untuk makan siang, wah luar biasa banget. Untuk kopi dan kopi itu ternyata banyak banget. Ternyata sekarang Starbucks bukan Starling ya, Starbucks keliling. Starbucks ada yang sachet loh. Excelsa juga bisa kita bikin di rumah loh. Ya, Bu, tapi kan gengsinya beda. Makan gengsi. Oke. Saya makannya nggak makan gengsi, saya makannya nasi. Ya, ketinggalan nggak akan, teman-teman nggak akan ketinggalan kalau nggak Starbucks, kalau nggak ngopi di sana sini. Mereka itu memang mendirikan kopi untuk keuntungan mereka. Kalau kita untuk sekedar julid ya nggak usah lah gitu kan.
Berusaha hidup hemat, caranya ya gimana? Nggak usah malu dengan bawa bekal. Malu itu kok kita nyuri. Malu itu kok kita ngambil haknya orang. Malu itu kalau kita ngabis-ngabisin jatahnya orang tanpa permisi lagi. Ya, alasan solidaritas Bu, jadi saya harus membantu teman untuk makan bekalnya dia. Nanti temanmu kelaparan. Nggak usah solidaritas yang begitu, nggak perlu juga gitu kan. Ya, apalagi ngerokok. Jauh-jauh lah itu daripada next tahap ya. Oke, kemudian kembangkan kebiasaan menabung. Sekali lagi menabung dari si, bukan si, sa. Terima dulu baru langsung sisihkan, baru belanja ya. Dan sekarang banyak sekali influencer yang memang dia dapat duit kalau kita beli. Kalau kita dapat apa? Dapat poin kalau dapat hadiah kalau dapat. Jadi nggak usah terpengaruh karena influencer dengan teman-teman beli itu memang keuntungannya dia. Kok kita ngasih? Nggak usah juga, nggak perlu ya. Dan hari-hari ini nih, sekali lagi jangan berbelanja berlebihan, secukupnya. Bagaimana supaya cukup? Diatur ya. Habis ini kita akan masuk ke satu slide yang bagaimana teman-teman bisa memberi alamat kepada uang. Nah yang terakhir, membeli barang yang berkualitas dan awet tapi nggak selalu mahal. Oke, kenapa sih kita harus memanfaatkan promo dan diskon di hari-hari ini? Kenapa? Karena dengan promo, dengan diskon, barangnya kita dapat membeli barang yang kita butuhkan, bukan kita inginkan ya. Barang yang kita butuhkan dengan harga lebih rendah. Betul ya? Makanya kita memanfaatkan promo dan diskon, tapi bukan berarti karena diskonnya kita terus beli semuanya. Jadinya belanja berlebihan, impulse buying jadinya. Oke, karena didorong, apalagi kalau pakai ini lagi begini, ini lagi mumpung hari ini, hanya hari ini aja, hanya menit ini aja dan sebagainya. Kalau kita lagi di Shopee kan begitu nih, ayo sekarang cepet klik, kita hanya waktu tinggal 5 menit dan sebagainya, dan teman-teman klik. Yang untung siapa? Ya, itu kebutuhan atau enggak? Nah, salah satu yang seru waktu yang lalu, kenapa kamu kalau punya uang 50.000 dibuat apa? Selain mix fee adalah exit card, check out card katanya. Saya waktu itu rada mikir karena di luar pemikiran saya gitu. Oh, iya, karena kalau ada uang itu kan berarti kita sudah bisa keluarin semua list belanja kita kan, Miss katanya. Oh iya. Oh saya ngerti nih. Berarti kalau anak-anak itu ya sudah mikir belanjanya, sudah mikir kapan-kapan. Makanya kapan-kapan sebelum ada uangnya. Begitu ada uang langsung kalap beli-beli. Dan ternyata itu dimulai dari SD. Pernah ada satu cerita, tahu Frozen ya? Apa Elisanya Frozen tahu ya? Elsanya Frozen. Itu warnanya pink kan, yang rambutnya di wool gitu ya. Nah, terus mamanya ini tiba-tiba ada barang datang, tas. Mamanya bingung, nggak pesen tas pink ini, tulisan Frozen lagi kan. Anaknya ngaku, iya aku yang pesen. Mamanya kaget, dari mana caranya pesan? Ternyata pada saat pakai handphonenya mamanya, dia klik Shopee, datang mamanya. Bukan COD juga untungnya, langsung klik kan kalau kita belanja Shopee kan kartu kredit apa-apa kan sudah kerekod kan. Jadi kan tinggal klik. Mamanya bingung, aduh gawat nih anakku, masih TK, sudah bisa belanja Shopee. Oke? Ya, nggak apa-apa. Makanya mulai hari ini next kahal, youth kahal harus ngomong nih. Kalau diberkati untuk memberkati sesama dan ya, maksudnya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan diberkati untuk memberkati Shopee, Tokopedia. Ya nanti kayak gitu jadinya. Begitu dapat berkat langsung checklist check out cardnya didului. Ya, lupa nggak perpuluhan, lupa nggak persembahan, lupa tidak memberi. Oke? Kalau kita beli barang berkualitas atau berkualitas itu sebetulnya awet enggaknya barang tergantung cara kitanya pakai kan, bener gak sih? Contoh, kita pakai sepatu, pulang, anggap sekalipun teman-teman ada ART, ada asisten di rumah, sepatu tempatnya di mana? Rak sepatu, bener nggak kok taruh tempat sepatu? Saya punya dog yang lucu gitu, anjing yang lucu gitu.
Kadang-kadang dia juga kangen orang yang dikrikiti sepatunya. Ya kan? Naruh tas, misalnya kita punya tas kulit, naruhnya di mana? Kita punya handphone bagus, dikasih casing, dikasih layar, iya, tapi tetap aja cara naruhnya lempar-lempar dan sebagainya. Kita nggak hati-hati minum, handphonenya dimandiin, jadi rusak. Cara kita menggunakan barang juga menentukan cara kita untuk mengatur keuangan kita loh. Nah, yang kalau di sekolah pasti masih pakai bolpen, masih pakai pena. Bolpen sama pensil itu suka jalan-jalan nggak? Hah? Suka jalan-jalan kan? Saya juga sih masih hari ini. Jadi saya udah nggak pakai lagi bolpen yang mahal. Mau pakai parker, besok nggak tahu dia parkir di mana. Hah? Dan teman-teman itu terlalu solidaritasnya terlalu tinggi. Begitu ada bolpen ini langsung pakai aja gitu. Dan nggak ada alamatnya. Dan bolpen itu nggak teriak, itu bukan punyamu, nggak pernah teriak begitu. Jadi dia di kantongnya siapa aja dia bisa nyaman gitu loh. Itu urusan bolpen. Ya. Itu juga yang membuat kita jadi boros. Harusnya nggak beli, juga beli. Hal-hal kecil di rumah misalnya, yang wanita, potong kuku, habis pakai ditaruhnya di mana? Harus di raknya kan? Yang pria juga sama, habis naruh sisir taruhnya di mana? Naruh buku taruhnya di mana? Itu hal-hal kecil, hal-hal sepele. Urusan gunting kadang-kadang, guntingnya habis kita pakai, nanti adik jadi make atau siapa lagi make? Ya. Begitu papa mau cari gunting yang di tempatnya nggak ada, di mana sih ini gunting bla 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 bla. Jadi nyanyiannya Garuda Pancasila yang berbeda kan? Tadi Cece yang make, oh tadi kamu yang pakai. Itu gara-gara gunting. Mulai hal yang sepele, mulai dari yang kecil, taruh di tempatnya. Itu tanggung jawab loh. Kalau teman-teman lain nggak mengembalikan di tempatnya nggak apa-apa, tapi kita harus mulai. Itu nggak berguna buat hari ini mungkin nanti. Itu nggak kelihatan orang, itu bukan jasa yang besar, nggak apa-apa. Tapi teman-teman tahu bahwa itu memulai sesuatu yang kecil, membawa nilai value supaya kita nggak jadi boros. Next lagi, nah ini caranya. Begitu dapat uang, Tuhan yang nomor satu, perpuluhan dulu. Mau perpuluhannya cuma 500 rupiah, nggak apa-apa. Puji Tuhan. Tapi disiplin dulu hal kecil. Ya, setelahnya buat yang belum berumah tangga, 30% ditabung. Kalau 10.000 tinggal 3.000 ditabung. Berarti saya cuma punya uang berapa? 6.000 buat jajan apa? Cilok pun juga nggak cukup. Bawa dari rumah, nggak usah malu. Bawa dari rumah. Bisa di rumah mama nggak masak, Bu. Saya dikasih uang jajan untuk di kantin. Saya pernah survei di kantin salah satu sekolah di Semarang. Itu harga mie dan sebagainya 12.000, 15.000 sudah sama dengan teh. Nah, kalau misalnya teman memang di rumah mama nggak masak, dikasih uang saku dari rumah, ya berarti belanjanya itu memang untuk makan siang misalnya, untuk makan pagi, untuk bekal. Ya teman-teman belikan secukupnya di tempat yang pasti mama sudah ada anggarannya, ya. Kemudian 40% untuk kebutuhan prioritas. Tadi untuk kuota, saya nggak tahu kuota itu masih papa mama yang bayar atau memang sudah atau langsung dipercayakan ke teman-teman. Kemudian apa, transportasi, Grab dan sebagainya, itu kebutuhan pokok, itu prioritas. Alat-alat tulis, alat-alat sekolah, mungkin ada prakarya dan sebagainya, PR-PR, itu juga penting. Bu, bagaimana dengan uang kas? Saya pernah ditanya, Ibu, di kelas saya itu ada uang kas. Dari mana saya bayarnya? Dari 40% ya. Ya. 20% untuk jajan. 20%-nya buat jajan. Ya. Jajan kalau bisa jajan yang sehat ya, jajan yang bukan kalau teman-teman terlalu banyak makan donat, makan seperti minuman-minuman sekarang. Teh yang teman-teman suka apa? Teh kemasan. Teh kemasan? Hah? Freshly. Suka apa? Teh kemasan. Masa nggak pernah minum sih teh kemasan? Aduh. Apa? Teh harum, teh pucuk ya. Ya benar, itu memang generasi hari ini. Zaman saya teh itu sotro. Ya, zaman sekarang teh pucuk.
itu ternyata trading yang marketnya hebat banget, pinter banget itu divisinya, dia bikin teh pucuk ya, padahal itu ada ulet-uletnya loh. Tapi tetap oke karena brandingnya bagus banget ya. Jadi kalau ngomongin soal teh, sekarang kan kita dibiasakan bawa tumbler dari rumah kan, yang nanti bisa direfill di sekolah. Ya kita coba pakai itu gitu ya, karena teman-teman semuanya kita ya, hari-hari ini yang sedang diabetes, penyakit gula, itu anak kelas 5 SD. Karena banyaknya makan donat, saya nggak ngomong, bukan salah donat itu enak, yang enak tengahnya. Bolong ya. Nggak nyaut ya, itu loh donat kan bulat, yang enak tengahnya, jadi sebetulnya donat. Jangan ya, Bu, tapi Ceko enak Bu. Ya kalau satu setahun sekali boleh. Ya nggak demi apa, karena survei dokternya begitu. Sekarang kelas 5 SD itu sudah diabetes, SMP itu darah tinggi. Saya juga bingung SMP kok darah tinggi. Makanya micin. Generasi sekarang udah stroberi campur micin. Ya enggak, oke, just joke. Ya oke, jadi 20% untuk jajan sehat. Hindari jajan yang demi apa, kesehatan teman-teman semuanya. Fokus, konsentrasi dan sebagainya. Makanya anak-anak ABK itu tidak boleh makan sembarangan, karena makanan sangat berpengaruh dengan konsentrasi dan kecerdasan kita gitu ya. Oke, terakhir. Nah, jadi teman-teman, kita lakukan bagian kita. Kok saya masih sekolah? Lakukan bagian kita. Saya sekolah yang benar. Kalau saya kerja, kerjalah dengan benar. Disiplin itu untuk semua usia. Disiplin itu untuk semua hal yang harus memang kita kerjakan, yang tidak melanggar etika moral, yang tidak melanggar etika sosial, yang tidak melanggar etika hukum, lakukan. Karena itu semuanya baik buat teman-teman semuanya. Ya, karena prinsipnya begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, itu benar. Jadi kok ngomong, kenapa ya aku jadi anak orang miskin, kenapa ya papaku nggak kaya, itu bukan salahmu, bukan salah orang tua. Ya, tapi Tuhan itu sedang memberikan, kalau kita dari bagian keluarga yang harus mencukupkan diri dalam segala sesuatu, ikat pinggang dalam segala sesuatu, itu pun nggak apa-apa. Karena Tuhan sedang mendidik kita untuk sesuatu yang luar biasa, bertekun sama Tuhan, karena tadi yang kita nyanyi, aku diberkati dan aku dilimpahi. Berarti posisi kita apa? Posisi kita kan kita yang menerima, benar nggak sih? Ada Tuhan yang memberi, ya. Kemudian jangan pelit, hemat boleh, tapi tidak berarti pelit. Bu, dari mana saya harus memberi? Kalau tadi 10, 20, 30, 40 sudah demikian ketat. Ya kalau ada temanmu yang sakit, tadi bolehlah ambil pakai dari tabunganmu sedikit untuk kita kasih, generous kita untuk kita memberikan ke orang lain. Kenapa kita harus nabung? Di musim-musim seperti ini yang banyak diskon, boleh loh kamu beli barang mimpimu dari tabunganmu, boleh. Tapi bukan minta terus. Ya, karena ini bagian cara Tuhan untuk mendidik kita bagaimana kita jadi pengelola. Yusuf itu dalam masa kelimpahannya, dia nabung 20% dimasukkan ke lumbung. Ketika kelaparan terjadi di Israel, pergilah mereka ke Mesir, pergi kepada Yusuf untuk minta makan. Jadi nabung itu nggak harus pada saat kelebihan. Yang ada kita harus bisa tabung. Yang kerja, lakukan. Yang sekolah, Bu, uang saku dari mama saya sedikit sekali, nggak cukup, untuk jajan aja kurang. Sekarang fokusnya beda, Tuhan dulu. Ya, Tuhan dulu, baru nanti tabung. Bu, boleh nggak saya investasi beli aset? Boleh, tapi harus tahu tujuannya. Hari ini semua orang lagi stres ngeliatin pasar saham. Apa yang saya lakukan? Ketika orang tidak tahu tujuannya, stres ketika ada gelombang. Tadi ada gelombang. Ya, tapi ketika kita tahu tujuannya, kenapa saham? Hari ini malah orang yang melihat itu sebagai kesempatan, kita lagi dapat diskon besar, dia lagi beli saham hari ini. Bu, saham kemarin sempat freeze loh dan sebagainya. Nggak usah panik kalau kita tahu tujuannya, asal kita tahu fundamentalnya. Oke, mungkin yang SMP saham itu apa gitu? Saham itu donat pinggirnya. Itu saham. Nanti kita ngomong lagi ya. Dan terakhir, ngucap syukur dengan apa yang ada. Ya, ngucap syukur.
Ngucap syukur itu bukan berarti kita terus diem nggak ngapa-ngapain. Ngucap syukur itu kita puas dengan apa yang Tuhan sedang siapkan sama kita. Ngucap syukur itu nggak mengeluh kenapa aku begini, kenapa nggak usah merasa insecure. Orang yang insecure itu tidak bersyukur. Oke ya, jadi ayo kita mulai bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Tugas kita adalah melakukan bagian kita dengan ucapan syukur supaya damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Jangan mau kita dikendalikan oleh uang, tapi kita yang harus mengendalikan uang. Punya tujuan harus, punya mimpi harus. Ini generasi Raja Wali. Raja Wali itu menukik tinggi ketika ada badai. Raja Wali itu menukik tinggi ketika dia harus cari makan. Dan dia bisa melihat dengan cara yang jauh. Mungkin kita berbeda dari teman-teman kebanyakan kita, enggak apa-apa. Tapi hati kita tetap tertuju sama Tuhan. Ayo kita berdiri. Slide-nya udah habis kan? Yuk kita berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup